Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Jami' At-Thayyibah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema malam ini sebelum ancam mengancam, Pak. Nah, karena dalam Al-Qur'an itu ada ayat wa'id, ada ayat wa'ad. Ada janji dan ancaman. Ada 4 tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan hari-hari di antara manusia. Jadi ada 4. Nanti sebelum masuk ke tema inti. Tak terasa malam ini sudah malam keberapa Bapak Ibu? Malam ke-26. Dipergilirkannya hari-hari di antara manusia itu ada 4 tujuan sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 140-141. Potongan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Demikianlah hari-hari ini kami pergilirkan, kata Allah, di antara manusia. Tujuannya yang pertama, waliya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah mengetahui orang-orang beriman. Tegasnya Bapak Ibu sekalian, agar Allah mengetahui apakah kita ini tetap beriman gak kepada Allah. Bukti keimanan kita gampang sekali. Alhamdulillah, jamaah Masjid Jami' At-Thayyibah masih puasa, masih sholat, masih melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya masih memiliki iman dalam hati kita. Sebab jika iman ini sudah tidak ada, coba lihat. Sebagian besar mungkin manusia sudah tidak sanggup lagi berpuasa, sudah tidak lagi sholat, sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban karena imannya sudah ada. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Malam ini masih kita memiliki iman. Maka tugas kita adalah bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan iman dengan cara menjaganya, merawatnya, bahkan benar-benar jaga karena iman ini mahal. Yang kedua, wa yattakhidha minkum syuhada, agar Allah menjadikan kita ini orang-orang yang mati syahid. Syahid bukan hanya ketika berperang ya, di medan perang fisabilillah, bukan. Jadi mati syahid itu bisa saja seorang lelaki yang keluar dari rumahnya dalam rangka menjemput rezeki yang halal kemudian wafat, itu mati syahid. Intinya orang yang meninggal dalam ketaatan insya Allah wafatnya dalam keadaan syahid. Yang ketiga, waliyumahhisallahu alladhina amanu, agar Allah membersihkan hati orang-orang beriman. Dosa kita ini banyak sekali, Pak. Terutama dosa yang ada di dalam hati kita. Ini yang sedang berbicara ini banyak sekali dosanya. Cuman nggak ketahuan aja. Karena Allah saking sayangnya kita ditutupi. Dalam hati kita banyak-banyak penyakit. Kemudian yang keempat, wa yamhaqal kafirin, untuk membinasakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Berhubungan dengan tema ini, poin yang ketiga, waliyumahhisallahu alladhina amanu, agar Allah membersihkan hati dan jiwa orang-orang beriman dari segala jenis kotoran-kotoran.
Lalu dalam bentuk apa Allah memberikan atau Allah ingin supaya hati kita bersih sebersih-bersihnya? Salah satunya adalah perintah ditunaikannya zakat. Di dalam Al-Fiqhul Muyassar halaman 351, Al-Fiqhul Muyassar fi Dhai'il Kitab was Sunnah. Az-zakah menurut bahasa itu kan artinya an-nama'u waz-ziyadah. Jadi tumbuh dan bertambah. Sehingga dikatakan zakaz zar'u idza nama. Jadi ketika tanaman itu bertambah besar ya, tanaman itu bertambah tinggi, berarti dia tumbuh, Pak. Kalau kita menanam satu pohon di rumah, kemudian tanaman itu tambah besar tiap hari, berarti tanaman itu tumbuh berkembang. Lalu menurut syariat apa? Menurut syariat zakat itu adalah satu kewajiban. Ini satu kewajiban. Satu kewajiban yang berhubungan dengan harta, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya apa? Nisab dan sudah haul. Saya di sini bukan mengajarkan jamaah semuanya, tapi mengingatkan kembali. Hari ini harga emas berapa, Bapak Ibu semuanya? Harga emas berapa hari ini? Kan 85 gram ya nisabnya itu. Harga emas hari ini mungkin 1,8 mungkin ya. Jadi sederhananya kalau Bapak Ibu memiliki harta senilai 100 gram, berarti 100 kali 1.880 juta kali 2,5%, 4.500.000, berarti itu yang dizakatkan. Nah, dari pengertian ini, maka kenapa gitu ya Allah memerintahkan kaum muslimin, orang-orang beriman untuk menunaikan zakat? Paling tidak ada beberapa. Yang pertama itu yang paling utama adalah untuk membersihkan harta itu sendiri dan membersihkan jiwa. Kenapa harta harus dibersihkan? Coba kita pikir gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, sehalal apapun yang kita cari gitu dari harta kita, yang dagang, yang berniaga, ataupun yang sedang apa saja melakukan perniagaan itu, tetap ada kotoran-kotoran yang harus dikeluarkan. Seperti tubuh kita kita asupi makanan dan minuman, bersih itu makanan dan minuman, tetap aja Pak ada kotoran-kotoran ya. Maka dalam istilah pengobatan atau tibbun nabawi itu kan darah kotor itu mengumpul setiap bulan di 7 titik sunnah, maka harus dikeluarkan. Jadi wajib dikeluarkan, seperti hanya kita makan minum itu harus dikeluarkan kotorannya. Maka sama dengan harta yang ada di dalam yang kita miliki ini harus dikeluarkan, karena itu kotoran. Dan yang paling utama adalah membersihkan jiwa manusia, karena hakikatnya manusia itu bakhil, manusia itu pelit, manusia itu punya rasa memiliki yang tinggi. Boleh gak kita memiliki? Boleh, silahkan. Makanya Allah memerintahkan kita zakat, memerintahkan kita digandingkan dengan perintah sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ini menunjukkan bahwa Allah mengingatkan kita semuanya, wahai manusia, harta yang kalian miliki itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cuman ingin keluarkan sedikit saja. Sedikit. Makanya bahasanya wa mimma razaqnahum yunfiq. 2,5%. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Masya Allah, kalau harta ya orang yang sudah wajib zakat kita keluarkan, orang itu mengeluarkan zakatnya, Masya Allah, itu hatinya luar biasa, bersih jiwanya. Kenapa? Karena sifat-sifat yang tadi bakhil, seandainya rasa memilikinya tinggi, itu dikikis oleh dengan cara mengeluarkan harta. Di dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah. Ini bahasanya khudz, diambil. Kalimat perintah ya. Untuk para amil zakat itu sebenarnya harus mengambil gitu ya. Orang-orang yang
enggan mengeluarkan harta, ambil sebagian hartanya itu sodakotan. Sepakat para ulama, sodakotan di sini adalah zakatul fardhi, zakat yang wajib hukumnya, bukan sodakoh biasa saja. Karena dalam bahasa Al-Quran ada tadi MC mengumumkan ada zakat, ada infak, ada sedekah. Nah, yang dimaksud di sini adalah zakat yang wajib. Sebagaimana disebutkan juga dalam tafsir As-Sa'di, Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa ini adalah zakatul fardhi maksudnya. Jadi zakat yang wajib hukumnya diambil sebagian dari harta orang-orang yang sudah nisab dan sudah haul tadi, agar apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, agar zakat itu membersihkan hartanya dan mensucikan jiwanya, alias muzakkinya itu dibersihkan dari sifat-sifat kekikiran atau sifat-sifat bakhil. Yang kedua, dengan mengeluarkan zakat itu maka harta kita akan bertambah dan bertumbuh. Tidak ada ceritanya orang yang rajin berzakat, bersedekah apalagi, itu tidak ada yang melarat, tidak ada. Seolah-olah Allah ingin menjamin. Di dalam surah As-Saba kan begini. Surah Saba itu, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih wa yaqdiru lah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutur rizqa liman yasha' min ibadih. Allah akan meluaskan rizki kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya, dan Allah pun akan membatasi rizki kepada siapa yang dia kehendaki. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa-apa yang kalian infakkan, maka Allah akan ganti, Bapak-Bapak. Karena dia sebaik-baik pemberi rizki. Ditegaskan lagi dalam surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini lebih jelas lagi. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqrabullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Maka akan dilipat gandakan pahalanya, Masya Allah. Kemudian keuntungan yang terakhir, yang ketiga, ternyata ketika seseorang mengeluarkan zakat, bukan hanya membersihkan jiwanya, si muzaki itu, tapi Masya Allah memberikan hak kepada harta itu. Karena di situ ada tiga, hak Allah, hak fakir miskin, kemudian hak sesama kaum muslimin yang lain. Sehingga timbullah kekerabatan, rasa mahabbah, rasa dekat dengan sesama kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah. Kalau zakat ini merupakan satu kewajiban yang disebutkan fardun min faraidil Islam wa rukun min arkanihil khamsah, termasuk rukun di antara yang 5, maka hadirin rahimakumullah sepakat bahwa zakat itu merupakan satu kewajiban yang tidak bisa dipisahkan dengan sholat. Karena rukun Islam ada 5. Anak-anak juga sudah tahu, kita sudah tahu rukun Islam ada 5. Dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian pergi haji. Di dalam hadis yang cukup ma'ruf, yang terkenal dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Muttafaqun. Kalau sudah tahu kewajiban ini, maka hadirin rahimakumullah, tentu ancamannya sangat berat bagi mereka yang enggan membayarkan zakat. Di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang terkenal dalam sejarah, beliau memberantas orang-orang yang enggan membayarkan zakat. Kata Abu Bakar As-Siddiq bilang begini, demi Allah, jika ada orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat, sementara dulu ketika zaman Rasulullah mereka membayar, maka aku akan memerangi mereka. Maka dalam Al-Fiqhul Muyassar itu disebutkan bagaimana hukumnya kalau orang yang mengingkari wajibnya zakat. Kan ada orang yang mengingkari. Kalau orang itu mengingkari di daerah pedesaan gitu ya, yang jauh dari majelis ilmu lah, itu tidak sampai kafir. Tapi ketika ada seorang Islam, seorang Muslim hidup di wilayah Muslim, hidup di wilayah Islam, kemudian
di sekitarnya itu ahlul ilmi, kemudian dia mengingkari, maka murtad hukumnya. Maka itu kalau dia tidak tobat, maka boleh dibunuh Bapak-bapak semua. Saking apa? Saking pentingnya zakat ini. Siapa yang enggan membayar zakat sementara hidup di wilayah kaum muslimin dan hidup di kalangan ahli ilmu, dia murtad, sudah keluar dari agama Islam. Dan kalau dia tidak tobat, maka boleh dibunuh. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, mengingatkan kita semuanya, saya pribadi, kita semuanya, mari kita tunaikan zakat ini. Karena dari zakat itu akan lahir keberkahan yang luar biasa. Kalau umat Islam menyadari itu semuanya, maka tidak ada lagi yang namanya orang-orang yang tertinggal atau orang-orang yang kelaparan. Hadirin rahimakumullah. Teringat wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Jadi Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, ajaklah mereka, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah mereka untuk bersyahadat, mengakui, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasul. Kata Nabi Muhammad, jika mereka taat, maka ajarilah mereka, 1, sholat 5 waktu. Maka Mu'adz disuruh mengajarkan kepada mereka ketika mereka udah bersyahadat, sholat 5 waktu. Yang kedua, zakat. Zakat yang diambil dari orang-orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Maka Masya Allah hadirin rahimakumullah, ternyata kalau kita teliti, ibadah zakat memiliki efek sosial yang luar biasa. Mungkin kalau sholat kita hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tapi ketika zakat, kita ada hubungan dengan sesama manusia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.